Shalom, sahabat yang dikasih Tuhan, mari sekarang ini kita berdoa. Kami mempersiapkan diri mendengar kebenaran firman-Mu, nyatakanlah kebenaran sabda-Mu kepada kami. Kami mohon dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan terambil dari Yesaya 60 ayat yang ke-15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci, dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Sahabat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita dari Yesaya 60 ini secara konteksnya itu adalah nubuatan tentang pulihnya Sion atau Yerusalem. Jadi ketika Israel menghadapi berbagai situasi buruk, pembuangan, tidak dianggap, terluka dan seterusnya, Tuhan menyatakan akan membangkitkan kegirangan atas Yerusalem. Tuhan akan memulihkan kondisi dan keadaannya yang terpuruk, sedih, dan duka itu. Yang berikutnya lagi, bangsa-bangsa akan datang untuk ambil bagian di dalam kemuliaan itu. Israel yang sekarang ini ditindas akan segera dipulihkan. Dan pemulihan itu hanya mungkin berasal dari Tuhan sendiri, tidak mungkin berasal dari kekuatan mereka. Dari apa yang jadi konteks bacaan kita, maka saya mengusulkan yang pertama kita belajar begini. Dari ditinggalkan dan dibenci menjadi kebanggaan. Kata yang dipakai untuk ditinggalkan, dibenci itu adalah perasaan kondisi merasa ditinggalkan, diabaikan atau dibiarkan, dan bahkan dengan sengaja disisihkan di samping karena dianggap itu mengganggu. Yang kedua, itu dibenci itu sama dengan ditolak, keberadaannya tidak diinginkan. Yang berikutnya lagi adalah yang disebut dengan disinggahi. Tidak ada orang yang lewat, tidak ada orang yang yang menyatakan penghargaan atas dirinya. Itu berasal dari kata nevein, artinya over. Yang dimaksudkan adalah simbol dari kondisi orang yang diabaikan, seperti orang itu dianggap mati, ada tetapi dianggap tidak ada. Dan itu situasi yang sangat luar biasa melukai. Kehidupan kita mungkin pernah mengalami yang demikian, menjadi orang yang ditinggalkan, dibiarkan, orang yang dianggap bahkan mati dan tidak dianggap ada oleh orang-orang di sekitar kita. Dan situasi yang terpuruk itu Tuhan menyatakan bahwa aku sedang akan tapi punya dimensi sedang mengerjakan ya. Aku sedang memulihkan kamu, aku sedang menempatkan kamu menjadi pribadi yang dibanggakan, menjadi pribadi yang tidak lagi dilupakan. Aku yang sedang mengerjakan itu. Maka hayati, dan saya usulkan kita hayati apapun perasaan kita yang seperti yang tadi itu. Maka Tuhan mengatakan, aku sedang memulihkan kamu. Yang kedua, kita boleh belajar bahwa pemulihan itu tidak pernah dari manusia. Karena manusia itu penuh dengan kekurangan. Apalagi berasal dari kita yang terpuruk kemudian pulih. Sama sekali tidak mungkin.
Sama sekali juga tidak mungkin berharap orang lain memulihkan kita. Itu sesuatu yang sangat sulit. Mungkin ada, tapi bisa saja malah tidak mungkin itu terjadi. Artinya pemulihan itu hanya berasal dari Tuhan. Maka dia bisa pakai hati kita untuk berdiri, dia bisa pakai orang lain untuk menguatkan, dia bisa pakai keluarga kita untuk tetap bertahan dan seterusnya. Dan itu yang dinyatakan Tuhan. Aku yang akan mengerjakannya. Aku sedang mengerjakan pemulihan. Itu yang dinyatakan Tuhan. Yang terakhir yang boleh kita hayati, dikatakan ada satu frase sukacita turun-temurun. Sukacita yang kegirangannya itu tidak cuma satu generasi, tetapi generasi yang berikutnya merasakan kegirangan karena pemulihan yang dikerjakan Tuhan. Maka ini bagian penting juga yang perlu kita hayati dan kita sadari, bahwa apa yang kita kerjakan dalam hidup punya dampak dari generasi ke generasi. Amsal mengatakan, kebanggaan orang tua itu melihat anak-anak, dan kehormatan anak itu karena orang tuanya. Sehingga ini jadi penting buat setiap orang tua untuk menyadari apa yang kita kerjakan saatnya nanti itu yang akan menjadi kehormatan anak-anak kita, kebanggaan anak-anak kita. Bagian yang harus kita perjuangkan dalam hidup dengan tadi, percaya Tuhan sedang mengerjakan pemulihannya. Dan tidak hanya untuk kita, tetapi untuk anak cucu kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan lemparkan dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan pertolongan Roh Kudus menyertai hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.